miskin kira-kira saya dapat suara berapa, ya. Nah, tipikal begini artinya tampak depan dengan tampak belakang itu tidak sesuai, ya. Itu jadi performance ini tidak boleh terjadi. Pasti sebutan bahasa gimana memilih atau masyarakat atau mungkin di keluarga Anda, anak cucu Anda bisa damai ketika kita sebagai pemimpin tampak depan dan tampak belakangnya berbeda. Oke lagi? Satu kali. Oke. Ini ada Zoom ini ya? Hah? Ada online? Jadi ketika kita berbicara pemimpin, kita harus melalui sebuah proses, yaitu proses belajar berorganisasi. Ya, proses belajar berorganisasi itu ada tahapannya, gitu, ya. Jadi kalau Anda berorganisasi hanya di level mana yang akan Anda sampai di situ? Karena begini, kalau misalnya hanya jadi ikut organisasi hanya KMHD Undiksa saja, ya teman-temannya sesama hanya se-Undiksa saja, ya, tidak akan pernah sampai Anda itu go internasional, apalagi internasional, ya. Tahu Tuhan juga bersabda, engkau yang menuju padaku akan sampai padaku. Engkau yang menyembah dewa akan sampai pada dewa. Engkau yang menyembah leluhur akan sampai pada leluhur. Engkau yang menyembah buta akan sampai pada buta. Artinya apa? Ketika kita berorganisasi hanya memikirkan seundik saja, ya paling ya selevel inilah kita jadi pemimpinnya. Kalau organisasinya sudah organisasi nasional, kita sudah mikirin negara. Besar peluang kita akan menjadi pemimpin nasional. Kalau cuma di sini ya amoniannya timbal. Karena tidak cukup kita hanya punya teman seundiksa saja, ya, nggak cukup, ya. Mungkin di Buleleng undiksa paling sakti, tapi kan kalau udah bawa tingkat provinsi Bali, apalagi tingkat nasional belum tentu. Mungkin paling sakti dalam satu hal dan lemah dalam hal yang lain. Dengan demikian maka kita harus untuk menjadi lebih sukses dalam kepemimpinan, pergaulan itu harus diperluas, ya. Apalagi organisasinya hanya ikut organisasi STT ya, jadi klien aja nanti gininya, paling banter jadi klien, jadi pemimpinnya. Nah ini, ya, sehingga proses ini harus kita lalui. Jangan dong jalan sebelum saya perintahkan. Siapa syaratnya? Tolong kembali. Oke. Jadi stop. Maju satu. Oke. Jadi yang saya bilang tadi bahwa proses belajar itu kita harus kasih fondasi. Fondasinya apa? Bakti, kesetiaan, kecintaan kepada yang kita pimpin. Ya, siapa itu? Ada manusia di situ, ada Tuhan di dalamnya. Ya, ini fondasinya ini harus kuat. Kalau kalian tidak punya fondasi yang kuat, bakti kepada sesama tidak akan pernah bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin yang besar. Oke, nah kemudian ini kemudian selanjutnya adalah partisipasi. Ya. Jadi kita jadi pemimpin itu tidak cukup hanya memberi contoh, tapi harus menjadi contoh, ya, memberi contoh. Oh, itu ada barak, Gus, kan gitu. Nah,
Tapi kalau menjadi contoh, oh ini saya pakai baju merah juga. Ya. Jadi kita yang melakukan, jangan suruh tunjukkan orang lain yang bagus-bagus yang bukan kita lakukan. Kita harus jadi benchmark. Ya. Benchmark itu apa ya? Tolak ukur ya. Nah, itu bagi pengikut kita. Ya. Nah, sehingga penting sekali seorang pemimpin itu partisipatif. Dia harus terlibat langsung dalam setiap kegiatan organisasi. Ya. Oke, lanjut satu. Nah, stop. Nah, ketika kita berbicara partisipasi, kita tidak hanya ikut berpikir saja, tapi kita harus ikut berpikir, membicarakan, ikut melaksanakannya, ya. Itu ya. Jadi inilah semua panca indera kita manfaatkan untuk mencerminkan kita sebagai pemimpin untuk melakukan sesuatu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang disebut dengan set belief. Bagaimana kita melakukan setting terhadap kita ini mau jadi apa gitu, ya. Kita ini mau jadi apa? Kita mau jadi pemimpin di level mana? Gitu, ya. Ya, ini kita harus punya set. Sehingga Bung Karno menyatakan bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, jatuh-jatuhnya kamu di bintang. Ya. Cita-citakanlah jadi pemimpin internasional, jelek-jeleknya kamu jadi pemimpin di Jakarta situ, pusat. Ya. Cita-citakanlah kamu jadi pemimpin di tingkat provinsi Bali, jelek-jeleknya jadi pemimpin di Buleleng gitu. Atau di Karangasem, ya, dari Karangasem. Ya. Jadi beliefnya ini harus di-set gitu. Kita mau apa? Ya. Kalau ini sudah di-set, kita punya tahapan-tahapan. Saya harus hari ini, saya harus ini, berusaha ini, dan seterusnya. Ya. Sehingga karena sudah punya target, kita damai dalam melaksanakan itu. Orang pun bisa melihat kita, oh ini jelas track karir. Ya. Itu. Cita-cita, oh saya harus punya mobil Alphard gitu misalnya. Suatu saat saya harus punya mobil Alphard. Ya jelek-jeleknya punya ya mobil Pajero gitu ya. Cita-citanya, oh saya harus punya suatu saat saya harus mampu beli rumah dengan luas tanah misalnya 10 are gitu. Ya jelek-jeleknya kayak saya punya rumah luasnya 8,5 are gitu ya. Ya. Itu. Jadi kita harus punya cita-cita yang ini, set belief, ya, set pikiran Anda, baru Anda akan menyampai di situ. Oke, lanjut. Nah, organisasi Brahmacarya yang ideal itu kayak apa sih gitu? Kita harus tahu organisasi di level mahasiswa itu kayak apa. Kita harus berangkat dari sini. Oke, lanjut satu. Halo, maju satu. Nah, senantiasa berubah. Kalau organisasinya monoton, sekarang seminar, tahun depan seminar, tahun depan lomba lagi, tahun depan penerimaan anggota baru, ya nggak berkembang. Sementara sekarang sudah berubah. Sekarang lombanya macam hidung, menari dan lain sebagainya. Padahal di luaran sana itu sudah kita berbicaranya IoT gitu misalnya, Internet of Things gitu. Bagaimana orang Hindu, pemimpin Hindu berpikir di dunia IoT? Setnya itu harus berubah. Kalau program-program kerjanya hanya program kerja warisan dari nenek moyangnya atau pendahulunya, ya
karena montoannya jadinya. Jadi sebuah organisasi itu harus berubah, ya. Oke. Ya, kemudian memiliki SDM yang berpikir berbeda. Kalau seorang pemimpin itu hanya berpikirnya normal-normal seperti orang kebanyakan, sengit-nyidang dari pemimpin, tidak bisa maju. Ya. Kalau seorang dosen hanya berpikirnya, oh ini temannya bikin paper supaya masuk di jurnal ini, ya. Tetapi akhirnya masuk papernya, terus dari paper atau penelitian itu menghasilkan berapa uang, gitu. Berapa manusia yang terselamatkan? Nggak sejauh itu. Ya akhirnya hanya sebatas paper. Ya, tuh. Kalau pikirnya gimana hasil pikir saya ini bisa menghasilkan uang, naik tetap isolator, gitu kan itu. Ya. Kalau penelitian Uber yang nanti jadi guru atau dosen dapat hibah 40 juta, 100 juta, sudah puas sampai di situ, ya sudah, hanya sampai di situ. Kalau pemikirnya jauh, gimana karya saya ini bisa menghasilkan duit? Itu akidah kan sampai di situ. Kalau saya tidak mau berpikir seperti biasa-biasa, gitu ya. Jadi baru kita bisa ini maju. Bayangkan hanya dari sebuah produk tempat isolator saja sudah dalam waktu kurang lebih sekarang hampir 10 tahun lah, gitu ya. Sudah lebih dari 100 miliar terjual. Boleh tepuk tangan, jangan lagi-lagi. Ya. Kalau hanya andalkan hibah penelitian jadi dosen, ya, tahun ini dapat 100, tahun depan dapat 100, anggaplah 200 gitu. Kali 10 juta, kali 10 tahun, ya, baru 2M. Ya. Jauh lah gitu ya. Ya karena kenapa itu terjadi ya? Karena kita berpikirnya sampai di situ. Ya. Gitu. Kalau kita berpikir lebih jauh pasti akan harus berani bikin target besar. Ya. Itu oke. Lanjut. Harus kreatif gitu. Jangan terima apa dari pendahulu saja. Non konservatif artinya tidak terpaku pada pendahulu ini, ya, masih berhubungan ya. Pendahulunya ini ya, ikutin aja, cari aman. Ya. Tidak bisa maju. Jadi pemimpin itu harus selalu berpikir berbeda dan lebih advance dari pendahulunya, dari pesertanya. Sehingga Machiavelli pun menuliskan bahwa pilihlah anak buahmu yang lebih bodoh darimu. Itu teori kepemimpinan Machiavelli. Ya. Kenapa? Artinya bukan berarti kita memimpin orang-orang bodoh. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus lebih pintar dari orang kebanyakan. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, orang yang dengan pola begini ini gimana? Tidak bibit-bibit bobot, tetapi itu bisa kita bentuk. Ya. Caranya bentuk apa? Dengan kegiatan. Kalau punya organisasi kegiatannya sedikit, berarti proses kaderisasi tidak jalan. Otaknya tidak dilatih untuk kreatif, inovatif. Ya. Selalu berani berhadapan dengan tantangan. Ya, itu yang terjadi. Ya, kalau misalnya kita tidak berani berpikir maju dan berbeda. Ya, oke lanjut. Apa nih?
Cara untuk cara untuk membentuknya seperti apa? Ya, cara untuk membentuknya seperti apa? Oke, lanjut. Jadi untuk membentuk ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa ada sebuah proses kegiatan kaderisasi secara bertahap. Ya, ini yang penting dilakukan dalam sebuah organisasi. Ya. Dan ketika berorganisasi, kita belajar dalam segala hal, belajar jadi pemimpin, belajar yang dipimpin. Ya, semua tahapan itu harus kita lalui. Kita harus bisa berpikir opportunity, gitu ya. Apa peluang ke depan ini? Ya. Mampu baru kuliah di Indonesia, targetnya jadi guru, gitu. Jadi ASN. Gitu. ASN gaji, ya kalau mau hidup tenang ya memang ASN pilihannya. Tapi kalau mau jadi hidup senang, pengusaha pilihannya. Ya, kalau jadi ASN udah jelas takarannya. Sebulan dapat gaji 5 juta, ya sudah, manfaatkan itu. Mau naik mobil mewah, tinggal kenangan. Ya, baru cas itu mobil mewah disampai. Kita hanya bisa terbengong saja. Ini yang dimaksud dengan berkaitan dengan set delivery, opportunity. Kalau kita sudah punya target, kita harus cek apa peluang yang mungkin ada. Ya, oke, lanjut. Nah, ketika kita sudah tahu opportunity ini, kita bisa akan preparation, gitu ya. Kita bisa melakukan persiapan, pikir, kata, dan perbuatan kita. Mana? Selanjutnya. Nah, kita harus membuang pikiran-pikiran negatif. Kalau saya ini nanti saya gagal gimana? Kalau saya akhirnya nggak berhasil menjalankan program gimana? Kalau misalnya nggak dapat pendanaan gimana? Iya, nggak maju-maju jadi pemimpin. Ya, jadi pikiran-pikiran negatif itu buang, masuk kantong sampah, lupakan itu. Ya, jadi pemimpin itu. Ya, jangan kita berpikir kegagalan. Ketidakmampuan, wah saya ini cuma camatan Rundiksa, masa mungkin sih jadi pemimpin nasional? Itu harus dibuang pikirannya. Oh, nak Bali kan orang minoritas, semungkin nak berkiprah di tingkat nasional. Nah, itu harus buang. Oh, saya hidup agama minoritas, harus buang, masuk kantong sampah, ya itu. Oke, lanjut. Kita harus biasakan berpikir begitu. Buang apa gininya, pikiran negatif, hilangkan. Jangan terfokus pada masalah, tapi terfokuslah pada solusi. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Selanjutnya itu adalah kita harus banyak belajar. Ya, membaca. Jangan hanya baca buku kuliah saja, jadi kutu buku. Nanti kalau sudah tamat, itu bakal jadi kutu beneran. Ya, kita harus banyak baca buku-buku lain. Ketika anak nanti sudah tamat, anak bekerja, ilmu yang Anda dapat di bangku kuliah itu tidak lebih dari 20% Anda pakai. Sisanya adalah soft skill yang Anda peroleh dari berorganisasi, melakukan kegiatan, melakukan tindakan-tindakan nyata. Ya, yang di bangku kuliah. Kalau memang modalnya bangku kuliah, mana ada orang teknik elektro jadi ketua KPU, itu sudah ada ceritanya. Tidak bisa kalau kita hanya mikir. Mana bisa hanya seorang teknik elektro menciptakan tekuk isolator, sementara banyak komponen di situ. Kimianya harus kita tahu, bentuknya gerakan mesin harus, mekaniknya harus kita tahu, ilmu termodinamika perpindahan panas kita harus tahu.
Tidak cukup kita hidup dengan satu ilmu. Makanya kita butuh orang lain atau kita belajar sendiri. Banyaklah membaca dari berbagai sumber. Ya, gitu. Oke, lanjut. Jangan ragu-ragu Anda tuh bertanya pada orang kecil. Jangan lagi kayak orang tua kita. Aku ini udah tua, lebih tua dari kamu, lebih banyak makan asam garam, belum tentu. Ya. Oke. Selalulah belajar pada alam. Alam ini mengajarkan kita segala hal, cuman kadang kita aja nggak sensitif. Manusia itu sok hebat gitu, sehingga dia tidak banyak bisa memetik dari alam. Kapan harus hujan, kapan harus terik, ya, kapan harus diberi angin, ya. Kapan pohon itu harus berguguran daunnya, kapan dia harus berbunga, kapan dia harus berbuah. Kita harus belajar dari sini. Ada sebuah mekanisme yang harus kita pahami. Semua ada prosesnya, ya. Karena hasil itu tidak akan mengkhianati proses yang sudah kita lalui, ya. Belajar kita dari alam, ya. Sayangi alam. Jangan bikin kegiatan terus pakai botol plastik, sementara ini akan mencemari lingkungan, ya. Itu bisa. Harus punya ditanamkan dalam diri bahwa kita itu sudah cari alam. Nah itu belajar segala hal. Ya. Rantai makanan, makan antara satu dengan yang lainnya. Gimana kita bisa terselamatkan dari proses makan memakan itu? Oke, lanjut. Nah, itu yang artinya kita belajar pada alam itu tidak hanya tumbuhan saja, binatang juga. Kadang mereka itu lebih wise dari kita gitu ya, lebih arif. Ayo dong berikutnya. Nah, kalau proses-proses ini kita lakukan, ya, maka akan anak itu kan jadi generasi unggul. Nah, push up satu tangan pun siapa takut kan gitu, ya. Kalau menjadi pemimpin harus punya keunggulan, ya. Kalau kita biasa-biasa saja ya jadi rakyat jelata, ya. Kalau punya kita kemampuan lebih, nah itu baru jadi pemimpin, ya. Sekali lagi, jadi manusia unggul itu jangan kita berpikir hanya fisik aja, tapi itu harus menjadi satu, pikir, kata, dan perbuatan. Ya. Oke, lanjut. Jadi proses manusia unggul itu 4 proses tadi itu harus kita lalui. Ya. Nah, baru kita belajar berpolitik seperti Arjuna. Tak belum dong air. Jadi kita belajar politik seperti Arjuna, bahwa saat Arjuna itu ya, dalam satu kegiatan dia tidak hanya melakukan dharma agama saja. Jadi dharma agama dengan dharma negara jadi satu paket. Ya, oke lanjut. Dia dharma negara dengan dharma agama jadi satu paket. Tolong dong lanjut. Ketika dia meditasi, ya, diganggu oleh Dewata Kawaca aja, ya, dia itu sebenarnya melaksanakan 2 hal, bakti kepada Tuhan, dan dia dengan niat untuk membela negaranya sehingga bersemedi dengan luar biasa untuk mendapatkan senjata sakti untuk mengamankan negaranya. Ya, itulah prosesnya inherent gitu ya. Jadi satu, nggak bisa berjalan sendiri-sendiri antara dharma negara dengan dharma agama. Itu sulit dipisahkan, ya. Sehingga dia berjalan secara inherent dan bersama-sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Oke, lanjut saja. Nah, ketika dalam proses itu dia harus mampu mengendalikan diri. Ya. Mengendalikan diri kalau Arjuna mungkin karena dia itu begini saja. Sepertinya fisik saja, tetapi sebenarnya yang dia kendalikan adalah pikir, kata, dan perbuatan. Ini harus
dalam satu track. Itu yang disebut dengan pembuatan dalam satu track, integritas, ya. Ngomongnya lain dengan perilakunya lain, itu namanya orang yang tidak berintegritas, ya. Itu. Jadi ini harus dalam satu track, pikir, kata, perbuatan. Itu harus dilatih sejak dini, ya. Kita harus latih berorganisasi. Justru dengan berorganisasi kita belajar membaca pikiran orang. Dengan body language ini, orang itu artinya sih. Treatmentnya seperti ini, supaya kita bisa menundukkan dia. Oke, lanjut. Ya. Nah, kalau kita sudah on the track, punya integritas, godaan itu menyampai, ya. Saya jadi ketua KPU Kabupaten Badung, ketua KPU Provinsi, berkali-kali berupaya disuap oleh parpol, Pak lolosin partai saya. Ini saya siapkan uang itu. Enggak, saya jawab. Saya di KPU adalah mengabdi kepada NKRI. Kalau cari uang, tempat saya di BP Adi Putra. Tidak di sini. Ya. Jadi itulah integriti. Nyaman kita jadi. Kalau kita terima uangnya lolos kan, akhirnya kita berpikir jangan-jangan besok ada yang tahu. Jangan-jangan akhirnya mereka ngomong kemana-mana. Jadi was-was, stres. Ya, bos stres, stroke. Ya, itu. Oke, lanjut. Ini yang harus kita latih. Jangan saat berorganisasi jadi anggota KMAD aja untuk melaksanakan kegiatan, mau melaksanakan kegiatan kalau dikasih honor. Kalau mendapat susu beli kunyit, orang beli bucin gitu misalnya. Enggak, integritas. Saya ada menjadi pemimpin seperti begitu ya. Kiranya berbagai godaan itu kita harus antisipasi. Godaan itu macam-macam bentuknya, ya. Bisa juga kalau si Arjuna bidadari cantik, berarti matanya itu, ya. Keindahan. Dari penggoda itu menyamar sebagai resi, mengemis dan lain sebagainya. Perasaan kita yang menggoda. Rasa iba itu, ya. Akhirnya Arjuna juga bilang, oke, lanjut. Belum puas juga penggodanya selanjutnya. Nah, sebagai babi hutan, ya. Sang Dewata Kawaca sebagai babi hutan, kemudian sebagai ular berkepala dua, gitu kan. Jadi membuat Arjuna ini takut akan kematian. Tetapi begitu ingat slide saya yang pertama, sekali hidup itu kita harus bermanfaat bagi orang banyak. Nah, ini hilang ini, langsung delete. Ketakutan itu apa sih? Sekali hidup kita harus bermanfaat. Oke, lanjut. Nah, bahkan akhirnya turunlah kepada jiwa sebagai dewa memberikan anugerah panah kepada Arjuna, ya. Oke, jadi itu didapatkan dari bakti kepada Tuhan. Akhirnya dia mampu menaklukkan, mengalahkan satu Kurawa. Oke, lanjut. Nah, ini kan jati diri dalam manusia, ya. Di mana dharma agama dengan dharma negara tidak bisa berjalan terpisah, ya. Contoh mungkin sekarang ya zaman pemilu ini tinggal 14 Februari lagi, ya, kita memilih, ya. Anda bisa lihat di pura-pura yang bertuah itu, misalnya di Tajur itu ada pura Puncak Sinunggal. Wah, itu para politisi semua pada ini
Ya, yang calon-calon masih nangkil di situ. Itu artinya dia ingin melaksanakan dharma negara, tapi dharma agamanya harus dia jalankan juga. Ya, tidak bisa dia berjalan sendiri-sendiri. Dan seorang pemimpin itu jangan menganggap remeh sesuatu. Naruh perempuan, cuma perempuan ya santai, tidak bakal apa-apa. Kiranya itu jangan sekali-sekali kita pernah meremehkan sesuatu. Sekali aja. Ini yang saya sudah wanti-wanti dari awal. Itu ya. Jadi saya bilang kita ini jangan. Ya. Sebetulnya kita ini kan berkaitan semua. Kita pindah folder dan lain sebagainya. Ini dampaknya. Ya. Jadi kita hanya pernah menyepelekan sesuatu. Ya. Kan itu ceritanya filmnya tadi. Dia remeh kali di perempuan begini. Nggak bakal dia bisa main. Akhirnya butuhnya disepak itu, tumbang juga dia. Ya. Jadi itu karena kita tidak bisa segala sesuatu itu kita harus teliti tahap demi tahap. Untuk menjadi pemimpin supaya damai sih. Jangan tiba-tiba mau jadi ketua KMAD tetapi tidak pernah menjadi di seksi-seksi, jadi panitia nggak pernah, tiba-tiba aja mau jadi ketua itu kan. Yang lain itu remeh, itu tidak boleh. Jadi pemimpin itu harus selalu melewati tahap-tahap tertentu, kemudian dan tidak meremehkan sesuatu. Oke, lanjut. Nah, tim Brahmacharya, klik lagi, di play. Ya, nggak jalan lagi. Jadi ini videonya ceritanya segerombolan semut yang salah seorang anggotanya itu sudah disedot mau dihisap oleh gajah. Tapi karena kepemimpinan yang kuat dan dia percaya apa perintah pemimpinnya, akhirnya satu pemimpinnya memerintahkan, ayo kita berkumpul, buat dalam bentuk bola, saling berpegangan antara satu yang lain. Dan si pemimpinnya itu pun terlibat dalam tim bola tersebut. Akhirnya lepas bola itu, semut dalam bentuk bola, disedot oleh gajah. Akhirnya belalainya itu buntu oleh sekerombolan semut dalam bentuk bola. Akhirnya gesang gajah pun tumbang karena tidak bisa mendapatkan oksigen. Karena sekerombolan semut saja. Artinya kalau kita kuat, bersatu, percaya dengan apa yang diinstruksikan oleh pemimpin, tim kita itu akan menjadi kuat. Jangan sampai dalam sebuah organisasi ada dua matahari. Ya. Itu. Ada yang jadi ketua, tapi ada orang yang bukan ketua tapi actingnya seperti ketua. Kacau organisasinya gitu. Ya. Itu yang biasanya terjadi ya di organisasi-organisasi. Tapi kayaknya di KMAD Uniksa ini enggak ya? Mungkin enggak ada bedanya maksud saya. Ya. Jadi selalu ada orang-orang yang mencoba mencari perhatian. Ya. Sehingga akhirnya yang akan jadi kacau. Sang anggota pun harus paham siapa harus diikuti. Tidak boleh ada dua matahari dalam sebuah organisasi. Oke, lanjut.
Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Dan dharma negara itu harus dilakukan sejak dini, sejak saat ini. Gak bisa ditunda-tunda. Ngomong jadi seminar dharma negara, tapi tanggal 14 Februari saya nyoblos gitu ya. Dan harus sejak dini. Ya misalnya di KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, itu dia tidak hanya mikirin Buleleng, Bali saja, tetapi dia sudah nasional. Jadilah dia pemimpin nasional. Ya. Lahir semacam Gede Pasar Suardike, satu-satunya ketua partai politik orang Bali, satu-satunya orang Bali yang menjadi ketua Komisi 3 di DPR RI. Ya. Satu-satunya seorang Jundra yang bisa jadi penemu yang dipakai oleh PLN seluruh Indonesia kan gitu. Kan tidak banyak. Karena kita sudah biasa berpikir besar. Kalau pikirnya hanya jadi instalator, hanya bobok tembok, masang pipa, kemudian masang instalasi, ya segitu-segitu aja. Gak bisa kita go nasional. Ya, itu. Ya harus mulai saat ini, jangan pernah ditunda-tunda. Kita harus memikirkan negara ini kalau menjadi pemimpin besar di negara ini. Ya. Karena engkau yang memuji aku akan sampai padaku, engkau yang memuja dewa akan sampai pada dewa. Ini konsepnya di sini. Ya. Implementasinya ayat suci Bhagavad Gita itu bisa kemana-mana. Dengan catatan Anda butuh tadi membaca referensi lain. Oh ternyata ini loh perintahnya Bhagavad Gita. Oh ini loh perintahnya sama-sama saya gitu ya. Oke. Kayaknya ini slide terakhir. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Boleh tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi untuk sesi tanya jawabnya. Jadi masih ada waktu. Silakan untuk 3 orang menanya dulu silakan. Oke, 1, 2, 3 pas. Silakan panitia diberikan mic. Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hade Rizka Natalia. Jadi saya mohon izin bertanya. Tadi Bapak sempat menyinggung bahwasanya apabila kita ingin maju dan berkembang, jangan hanya mengadakan lomba seperti menari, mengkidung, lebih baik atau lebih baik itu mengadakan lomba seperti IT. Tapi seperti yang saya ketahui bahwa teknologi itu juga dapat menimbulkan masalah baru. Contohnya itu seperti ancaman terhadap identitas bahasa dan budaya kita sendiri. Nah, pertanyaan saya itu apakah bijak Pak di saat sekarang ini jika kita ingin maju dan berkembang hanya lebih fokus mengembangkan IT ketimbang budaya yang kita punya, sehingga budaya yang kita punya itu tertinggal. Apakah tidak lebih baik kita mengkolaborasikannya seperti mengadakan lomba, tetap mengadakan lomba menari, mengkidung, tapi dengan bantuan IT itu sendiri? Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi. Oke, dari Kadek tadi penggunaan IT ya untuk mendukung budaya tadi, silakan nanti ditanggapi oleh Bapaknya. Kita lanjut ke pertanyaan 2, silakan. Cek, Yesus semua atas waktu yang telah diberikan kepada dia. Om Swastiastu. Perkenalkan nama dia itu mahasiswa Jana. Dia ingin menanyakan karena tadi sudah dibahas mengenai kepemimpinan kita. Sudah panjang lebar, mungkin teman-teman di sini rekan-rekan panitia juga sudah paham mengenai materi yang sudah disampaikan. Tapi kenyataannya dengan Bapak di lapangan kita lihat
kita sendiri tidak bisa atau belum bisa memimpin diri kita sendiri. Jadi bagaimana solusi agar menumbuhkan dan mengembangkan gaya kepemimpinan untuk memimpin diri kita sendiri. Baru sekupnya ada wilayahnya beranjak untuk memimpin orang banyak. Itu yang kita tanyakan. Yesus. Oke, terima kasih dari Koman Suarjana tentang kepemimpinan ya, dengan kondisi untuk membangkitkan kepemimpinan untuk diri sendiri. Yang ketiga silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puja Mahasaungara mengenai umat Om Swastiastu. Pertama, perkenalkan nama saya Edo Karas Supratama dari Fakultas Ekonomi. Jadi ingin bertanya terkait dengan materi sudah dibahas tadi mengenai keinginan dan juga bagaimana cara integritas. Nah, ketika kita ingin menyalakan suatu integritas, pasti kita akan menunjukkan terhadap keinginan yang ingin kita capai. Namun dalam mencapai keinginan tersebut, otomatis ada yang namanya lobe ataupun keinginan yang terlalu dibesar-besarkan. Lalu bagaimana sebenarnya integritas ini dikatakan sebagai integritas yang baik untuk membangun sebuah keinginan bersama dalam sebuah organisasi? Karena pasti kita ketahui bersama, organisasi itu ada banyak sekali kepala, ada banyak sekali persepsi, dan itu pasti ada banyak sekali keinginan. Bahkan dalam organisasi tersebut juga masih banyak sekali terkait dengan konservasi dari pendahulu, apalagi dengan SDM, kemudian bagaimana dengan perubahan. Lalu apa yang sebenarnya menjadikan ciri integritas itu integritas yang baik yang dapat memenuhi semua keinginan dalam organisasi? Terima kasih. Untuk yang ketiga dari Puja ya, terkait dengan keinginan dan integritas, yang mana merupakan ciri-ciri integritas positif atau yang negatif? Untuk mohon arahnya Bapak langsung, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Kadek, gitu kan. Ketika kita berbicara kebudayaan, tidakkah kita tergerus nanti? Coba baca deh kebudayaan itu. Kenapa kebudayaan itu dibuat? Ya. Budaya itu pasti ada 7 unsur kan itu. Ya, menurut teorinya kan begitu. Semua itu adalah proses sebuah adaptasi. Ya. Budaya itu disusun untuk hidup. Ya. Gimana kita bisa survive itu, sehingga disusunlah kebudayaan itu. Ya. Jadi bukan kita melestarikan budaya sementara kita tidak bisa hidup, apalagi kita sulit mencari penghidupan. Itu pemikiran yang keliru tentang budaya. Ya, budaya ini iya harus kita lestarikan. Tetapi bagaimana dengan melestarikan itu kita bisa hidup? Ya, jangan dengan dalih melestarikan budaya terus kita jadi orang kerdil, tidak bisa bersaing di dunia saat ini yang serba IoT. Ya. Sekali lagi catat bahwa budaya itu dibuat untuk hidup. Pada zamannya pendahulu kita itu ngirisin tua itu sudah dapat tua, terus kemudian kalau tua kan cepat masam, kalau sudah masam gimana supaya bisa dikonsumsi, didestilasi jadilah arak. Itu untuk diminum. Setelah minum itu badannya hangat supaya bisa bekerja ke sawah. Jangan kalian yang kerjanya di kursi di belakang meja terus minum arak, apa fungsinya? Itu contoh. Tidak semua budaya itu harus kita lestarikan, harus kita jaga. Karena prinsip budaya itulah untuk hidup. Kenapa bahasa Bali itu disusun? Karena supaya kita bisa berinteraksi sesama orang Bali antara satu dengan yang lainnya.
Dengan sibuk melestarikan budaya Bali, kita lupa bahasa Inggris sebagai bahasa internasional untuk kita bisa go internasional. Ya. Sekali lagi, budaya itu untuk hidup. Jangan Anda hidup untuk berbudaya. Enak ngelestarian berster, mun sing lapipes apa men pelestarian berster. Kengenan abe anda mun sing lapipes. Ya. Kengenan mau padan canang sawai-wai mun tidak punya uang. Bayangkan kalau saya aja sehari itu anak asosiasi Komang itu laki-laki itu pintar menjahitkan rangai canang gitu. Ya. Sehari habis sekat gitu, jadi hampir 1.000, uang hampir 1.000, berarti 50.000 sehari hanya untuk canang saja. Bayangkan kalau kita kerja buruh hanya penghasilannya 100, awai ngai canang sekat tali itu kan sekat makannya secukup. Apa kita melestarikan budaya itu sementara kita cukup untuk hidup aja dan bisa? Ya, jadi itu ketika kita melestarikan, jadi budayakan sesuatu yang membuat kita hidup. Nilai-nilainya harus kita warisi. Nilai-nilai pendahulu kita berbuat baik, berintegritas, ya, terencana. Kenapa yang kayak arah? Karena bentelonnya kalau tuan kecarek gitu. Berkaitan dengan pemikirannya Komang. Cuman dulu itu nggak nulis saja, tapi dia nulisnya di otak. Kalau standarnya ISO untuk bisa memanajemen diri dan manajemen organisasi itu jawabannya 3, ya. 1, tulis apa yang akan kamu kerjakan atau kamu lakukan. Kedua, kerjakan apa yang telah kamu tulis. Jadi apa yang sudah direncanakan itu dilaksanakan. Jangan ditulis A yang dieksekusi B gitu. Ya. Setelah Anda melaksanakan, ada langkah ketiga. Tulis apa yang sudah Anda kerjakan atau laksanakan. Jadilah laporan, jadi catatan. Sejauh mana progres kita menjadi pemimpin? Apa capaian kita terhadap perencanaan itu? Hanya 3 kunci. Nah, kalau 3 ini Anda sudah lakukan jadi pemimpin, diuji standar ISO, standar apa saja kepemimpinan internasional Anda lulus. Karena pidato kuat dia mikir. Apa yang dia harus lakukan? Lakukan apa yang dia sudah rencanakan. Kemudian dia menulis lagi dalam otaknya apa yang sudah dia lakukan untuk dia duplikasi pada kegiatan selanjutnya untuk dia perbaiki lagi. Ya. Jadi ini bagaimana kita bisa memimpin diri. Untuk bisa menulis itu, menulis pertama, menulis apa yang akan kita laksanakan, ya kan kita harus banyak belajar, membaca, buang pikiran-pikiran negatif. Kok saya tidak mampu. Jangankan memimpin masyarakat, memimpin diri sendiri aja tidak bisa. Buang itu, masuk tong sampah itu pikiran itu. Saya bisa. Saya harus bisa memimpin diri saya. Dengan catatan tiga hal. Pasti sama. Ya. Kemudian yang ketiga tadi si Puja apa? Masalah integritas. Ketika kita berintegritas, pasti ada yang terabaikan. Menjadi orang baik itu musuhnya pasti orang jahat. Polisi itu pasti musuhnya adalah perampok gitu. Ya, tapi dia akan disenangi oleh masyarakat yang telah diciptakan rasa aman, nyaman. Ya, ini integritas itu bukan tanpa konsekuensi, pasti ada konsekuensinya. Sama kayak saya menolak orang partai politik udah diloloskan itu, otomatis dia kecewa. Pak Jodra sudah ditawah angket tank gitu. Kecewa dia. Emang gue pikirin. Sementara banyak yang lain itu senang menerima kepemimpinan kita.
Kita harus paham juga bahwa tanahnya uang swasta lulus. Tidak ada orang yang sempurna. Gak mampulah kita memuaskan semua orang karena kita bukan alat pemuas. Ya, pasti ada yang terlewat. Tetaplah aja kita pada track integritas itu. Satunya pikir, kata, dan perbuatan. Disinilah komitmen kita diuji, seperti yang Arjuna lakukan tadi. Ya, komitmen kita diuji. Ketika Arjuna ingin membela negaranya, Dewata Kuaca gak terima. Ya, para bidadari itu gak terima. Ya, para raksasa tidak terima. Ya, tapi tetap fokus pada target karena itu tujuan kita. Karena kita punya keyakinan untuk itu. Nah, ini yang integritas itu bukan berarti tanpa masalah, ada masalah. Tapi masalah itu pasti lebih kecil. Itu. Karena lebih banyak orang yang bisa menerima apa yang kita lakukan. Ya. Oke, saya kira itu. Oke, untuk waktu mungkin sudah tadi yang izin sudah habis. Tapi saya dari moderator ingin membacakan hasil dari resume yang sudah disampaikan oleh beliau tadi ya. Jadi keywordnya di sini adalah politik itu dapat bermanfaat untuk minimal untuk diri sendiri dulu, baru kemudian keluarga dan organisasi. Kemudian dasar seorang pemimpin itu memiliki pribadi yang pertama adalah Anda harus peduli. Kalau sekarang Anda melihat sampah yang di depan Anda cuek, itu berarti tidak peduli. Itu poin yang paling sederhana. Jadi mulai berubah dari hari ini. Kemudian yang kedua adalah bakti. Jadi sudah disampaikan tadi sama beliau, itu adalah bentuk kepada siapapun, kepada manusia, kepada sesama hidup, ya silakan. Kemudian partisipasi di sini. Jadi menggunakan daya dan panca indera kita. Kemudian yang keempat adalah punya set belief di sini. Jadi mindsetnya seperti apa? Berpikir secara advance di sini, kemudian membaca peluang, kemudian membuang pikiran negatif, gitu ya. Banyak literasi, gitu ya, dan belajar dari alam. Yang disampaikan beliau ini sebenarnya intisarinya tidak semudah yang disampaikan tadi, gitu ya. Jadi adik-adik harus membuang ego dulu dari diri adik masing-masing, gitu ya. Jadi belajar, terus belajar dari alam. Kemudian membuang pikiran negatif juga tidak semudah yang disampaikan oleh beliau. Contohnya adik-adik mau bertemu dengan dosen, tidak dibalas chatnya sama dosen, sudah berpikir adik-adik negatif. Jangan-jangan saya dimarahi, jangan-jangan saya dimusuhi. Padahal dosennya sedang seminar seperti kita. Belum dibaca chatnya adik-adik, cuma dilihat saja seperti itu. Tapi adik-adik sudah berpikir duluan, takut berpikir negatif. Jadi tolong dibuang itu nanti. Kemudian banyak literasi ya. Ini yang paling riskan negara Indonesia. Negara Indonesia saya bilang, literasi digitalnya paling lemah dia, sehingga mudah untuk dibawa ke kanan, dibawa ke kiri, dibawa kemana-mana, karena literasi digitalnya lemah. Itu fakta itu ya. Jadi fakta di lapangan seperti itu. Kemudian yang paling penting di sini adalah dharma negara dan dharma dharma agama harus berjalan secara sinkron. Jadi kata kuncinya adalah integrity, jadi integritas di sini. Jadi harus dilakukan sejak ini. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian dalam usia yang tidak muda lagi, kita sudah 28 tahun, Undiksa 31 tahun, dan sekarang tepat tanggal 31 adik-adik. Menutup bulan Januari yang tidak terasa sudah berakhir, tolong ubah mindsetnya. Jadi mungkin ada yang terlupakan, silakan Bapak. Oke, untuk di akhir session saya kembalikan kepada Puara.